damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan kita bisa sampai di tempat ini dengan bersuka cita dan kita bersekutu di dalam doa, nyanyian, dan juga firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di hari Minggu ini, yakni minggu ketiga setelah Trinitatis, diangkat dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6, ayat 11, dan sampai ayat 18, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia ini telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua di sini. Tadi waktu jam 4 hujan deras. Padahal kita mau ke gereja. Ada beberapa pikiran kita tentang hujan ini. Mungkin ada yang berpikiran begini, ah hujan kok, malas ke gereja. Siapa suruh Tuhan mendatangkan hujan? Terus kalau orang Batak zaman dahulu kan biasanya dia tergantung sama tanda-tanda. Jadi kalau mau pergi datang hujan berarti artinya apa itu? Kalau kita mau pergi tiba-tiba datang hujan deras, artinya apa? Kalau sama orang Batak zaman dahulu ada itu artinya. Artinya jangan jangan pergi. Kan datang hujan. Gitu. Bagaimana di pikiran Anda? Tadi ketika hujan datang sangat deras, apakah ada di pikiran Anda seperti itu? Ah, nggak jadilah pergi kan hujan. Atau ada berpikir seperti ini, kan Tuhan yang menurunkan hujan berarti dia melarang kita pergi ke gereja. Atau ada yang berpikir demikian, Tuhan menginginkan kita menghadapi hujan itu. Yang mana di pikiran? Sebab di dalam perjalanan hidup ini kita kan sering terganggu akan masalah-masalah demikian. Tadi siapa di sini yang masuk gereja di pintu itu langkahnya kaki kanan? Siapa tadi yang melangkah kaki kanan? Gak ingat ya? Gak ingat ya? Yang kaki kiri? Gak ingat juga lah ya, selangkah kaki kanan, gak ingat ya?
apalagi kiri. Kalau Anda masuk gereja, kaki mana yang duluan? Jawab dong. Takut jawab ya, takut salah ya? Enggak salah kok, kiri kanan benar kok. Boleh kiri, boleh kanan. Iya. Orang Yahudi nggak boleh seperti itu, harus ada aturannya. Melangkah kaki kanan. Orang Batak juga ada seperti itu ya. Ada ya. Lakasyamun, lakasyamun. Anong mo dihala Batak lakahabirang? Dangan dong, dangan dong lakahabirang ate. Di kekristenan sama aja itu, langkah kanan sama langkah kiri. Jadi itu yang dipengaruhi oleh Yahudi. Dan Paulus ingin mencerahkan itu supaya manusia terlepas dari hal-hal semacam itu. Bayangkan saja betapa kakunya hidupmu kalau engkau hidup dalam hal-hal seperti itu. Bayangkan saja. Semua jemaat kita akan pulang pergi. Kenapa? Tadi pas masuk kiri. Enggak boleh inang, mundur lagi, harus kanan. Jadi rata-rata jemaat udah masuk, keluar lagi, disuruh keluar semua. Siapa tadi yang kiri? Keluar dulu. Harus kanan ke sini langkahnya. Repot kan? Ribet kan? Yesus datang supaya hidupmu tidak ribet. Walaupun terkadang kita yang membuat ribet. Ada orang bilang, hidup ini sudah susah. Jangan ditambah susah. Hidup kita sudah susah. Yesus ingin mengambil kesusahan itu. Tapi kita ingin menambah susah. Makanya ada istilah orang begini. Kalau bisa sulit ngapain? Ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah katanya. Padahal Tuhan datang mempermudah. Kenapa? Karena lihat orang-orang sudah dipenjara oleh hal demikian. Orang-orang dipenjara oleh iblis dan dipenjara oleh dirinya sendiri. Dia yang memenjara dirinya. Dia yang membatasi Tuhan. Dia yang membuat aturan atas dirinya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan segala sesuatu halal, kita bilang ada yang haram. Berarti kita yang memenjarakan diri kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan. Ada demikian. Ada manusia yang dipenjara oleh buatan dia sendiri. Ada istilahnya itu hegemoni. Kita buat dosa sendiri. Kalau di kampung dulu, kita buat hantu sendiri. Iya. Sekarang banyak tuh di YouTube orang buat hantu sendiri. Ya, dibuat pocong, kemudian ditaruh di pohon, ada hantu gitu. Kita yang buat itu. Dan kita dipenjara di situ. Di sebuah rumah hakim. Ini rumah hakim sangat bersih. Sangat bersih, sangat teratur, disiplin, semua yang baik-baik di situlah. Namanya rumah hakim ya. Tamannya bagus. Di rumah itu ada aturan. Kalau makan tidak boleh, apa itu? Kalau makan nggak boleh bicara. Kalau makan nggak boleh ngomong. Itu aturan di rumah itu. Dan itu tegas. Yang punya rumah tegas. Sementara dia sudah punya cucu. Jadi cucunya datang semua. Opung, opung gitu. Oh iya pohopu datang semua. Ayo makan, makan, makan. Ingat ya, peraturan di rumah opung, makan tidak boleh ngomong. Titik. Jadi semua diam pas makan. Diam. Tengok-tengokan semua diam. Kan nggak boleh makan, nggak boleh ngomong. Ada satu cucunya ngomong. Wah dimarahin. Opung katanya, diam. Di rumah opung nggak boleh ngomong pas makan. Tapi nggak tahan ini cucunya. Opung, diam. Dipaksa lagi sekali lagi. Opung, diam. Kalau nggak saya usir nanti. Ya udah, cucunya diam. Setelah selesai makan, mereka ngomong-ngomong. Datang opungnya bilang sama cucunya itu, apa tadi mau kau bilang? Harusnya siap makan baru ngomong katanya.
Datang cucunya bilang, ah nggak usah lah Pung, nggak jangan takut, kan sudah selesai makan. Ngomong aja katanya. Ah udahlah Pung, terlanjur. Terlanjur apa? Tadi di nasi opung ada kakek cica, ada ekor cicak. Aku mau ngasih tahu itu, tapi udah Pung makan, udahlah nggak usah lah katanya gitu. Kenapa nggak kau kasih tahu tadi katanya? Kan nggak boleh ngomong. Ah ngawalang be, aku udah makan cicak. Jadi orang Yahudi memenjarakan dirinya dengan, dan bukan hanya memenjarakan dirinya, dia ingin orang ikut di penjara. Ini dia uniknya ya. Biasanya kalau orang susah, ingin orang lain susah. Makanya ada istilah susah melihat orang senang. Jadi kalau kita susah, pingin orang sedunia ini susah, ikut kayak kita susah, gitu. Nggak boleh ada yang senang. Kenapa? Karena aku susah. Maunya semua orang susah. Nggak boleh, itu namanya egois. Orang Yahudi hidup dengan aturan hukum Taurat. Sunat. Harus sunat. Dan mereka bilang, kalau mau masuk Kristen, harus sunat. Disitulah Paulus berhadapan dengan mereka. Ini perkara sulit. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi. Sama tadi seperti tadi, langkah kanan, langkah kiri, tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam. Kita sudah terpaku dengan hal seperti itu. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita di atas itu semua. Tuhan Allah kita di atas tanda-tanda zaman itu. Tuhan Allah kita di atas pikiranmu, di atas kekhawatiranmu. Jangan kau buat di bawah, sehingga kau tidak terpenjara. Orang Yahudi bilang semua orang yang mau masuk Kristen harus disunat. Karena kalau nggak disunat, nggak sah. Siapa bilang? Buktinya HKBP nggak sunat. Karena bagi mereka itu penting, sunat itu. Karena mengingat janji Tuhan. Mereka beralaskan firman Tuhan juga, tetapi mereka menghalangi orang untuk masuk kepada firman Tuhan. Mereka bermegah atas dirinya sendiri. Mereka buat aturan, mereka tunduk aturan, dan mereka bermegah atas dirinya. Padahal Yesus datang untuk membuat semuanya semakin mudah. Jangan sulit-sulit engkau menghafal-hafal 613, 631 titah. Penjelasannya. Ini aja ingat, kata Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu. Itu aja ingat. Jangan kau hafal-hafal itu semua. Yang dua ini kau ingat sudah benar itu, kata Yesus. Wah, gimana? Kita udah setengah mati menghafal loh. Masa dia bilang cuma dua aja hukum yang terutama dan utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Disitulah tergantung semua hukum yang ada di dunia ini. Tapi manusia sering mempersulit dirinya sendiri. Apalagi orang Yahudi yang masuk Kristen, orang yang non-Yahudi masuk Kristen, termasuk kita, orang Batak yang masuk Kristen. Nah, kita kan orang Batak yang masuk Kristen ini. Kita juga sering memenjarakan diri kita. Padahal kita ingin dibebaskan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti topik tadi, menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Jadi kita harus mau diperbaharui. Jangan, apa istilahnya ya, nggak mau dibaharui. Jangan mau hidup begitu-begitu aja dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajari kita untuk semakin baru. Kita terlalu enak hidup di zaman yang lama. Sehingga kita susah untuk keluar kepada hidup yang baru, yang diciptakan, yang dihidupkan oleh Tuhan.
Jadi kita tidak lagi diatur oleh dunia ini. Karena kita tunduk kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi ditakuti oleh dunia ini. Kita tidak mau lagi diatur oleh hukum sunat tadi. Karena sunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Tapi hidup baru itulah yang diinginkan oleh Tuhan di kehidupan kita. Itu yang dikatakan tadi di ayat yang berikut. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menerima kehendak Allah dalam hidup kita? Kita harus bisa membuka hati kita dan kita harus tahu kenapa Tuhan menginginkan hal yang baru dalam hidup kita. Dan kita harus tahu bahwa kita tidak dapat dengan kekuatan kita sendiri untuk berubah. Banyak orang mengakui, Amang, aku sudah lahir baru. Siapa yang membuat kau lahir baru? Aku sendiri, Amang. Nggak bisa. Nggak bisa kau lahir baru dengan kau sendiri. Nggak bisa. Kamu lahir baru itu karena Tuhan yang berkenan membuat kamu baru. Karena Tuhan yang mau, bukan kamu. Kalau kita semuanya sudah sah masuk neraka, tapi Tuhan mau. Dia mau turun untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk neraka ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena untung nasibmu, tapi karena prakarsa dari Tuhan sendiri. Jadi unang-aruna pajago-jagohon bahwa membuat dirinya berubah. Tidak bisa Anda berubah. Harus dari Tuhan perubahan yang Anda terima. Karena kita diciptakan dan Allah mau menciptakan kita menjadi orang-orang yang baru. Dan hanya Allah saja yang benar dalam memberikan pembaharuan dan keselamatan dari kekuatan dunia ini. Karena kita adalah ciptaan. Kita adalah ciptaan sehingga kita harus menjadi ciptaan baru. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau engkau sudah ada dalam Kristus, maka engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapapun kita yang ada dalam Kristus, Anda ciptaan baru. Allah yang menciptakan, Allah yang membaharui hidupmu, bukan kamu. Sehingga kamu mampu hidup di dalam kehendak-Nya. Kamu tidak terikat dengan hal-hal dunia ini. Dan kamu tidak akan dikalahkan oleh aturan dunia ini yang sering membuat engkau takut, membuat engkau menjadi kecewa, membuat engkau menjadi tidak merdeka. Padahal kita sudah dimerdekakan. Jadi ingat, jangan mau lagi hidup diperhamba oleh dunia ini. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yesus sudah mati untuk kita. Jangan lagi kita mau diikat oleh hal-hal yang membuat kita menjadi berdosa. Sama tadi seperti yang kata orang Yahudi. Harus sunat. Kalau enggak sunat enggak masuk surga. Siapa bilang? Kata Paulus. Kamu bilang kalau enggak sunat enggak masuk surga? Iya. Di peraturan kami enggak sunat enggak masuk surga. Sama kalian itu. Bagi kami orang percaya enggak penting itu. Yang penting adalah hidupmu dibaharui. Dan kalaupun sunat, sunatlah hatimu. Sunatlah rohmu. Sunatlah hatimu yang penuh dengan kebusukan. Ada kebusukan di hatimu. Buang, itu kau buang. Bukan salah lahiriah. Jadi dia ada tantangan dari orang-orang Yahudi. Dan dia selalu gelisah. Ini harus kukatakan sama mereka. Ada orang-orang yang memprovokasi ini. Ada orang-orang yang apa istilahnya racun toksik. Ya. Toksik itu kan racun ya. Kita sudah sehat diracuni, jadi sakit kembali. Jadi dia berpikir apa ini? Siapa ini yang merusak lagi? Sudah benar saya mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa keselamatan itu dari Tuhan.
bukan dari dirimu. Dan engkau selamat karena imanmu, bukan karena perbuatanmu. Kenapa kembali lagi mereka kepada perbuatan? Dengan sunat, dengan hukum-hukum hari Sabat. Padahal Yesus juga sudah menantang itu. Jadi kalau istilahnya kalau dinyanyikan ini, Paulus bernyanyi, dia akan bernyanyi seperti ini. Entah apa yang merasukimu. Siapa yang merasuki kalian? Siapa yang mengajari kalian tentang hal keselamatan dari diri sendiri? Enggak ada itu, salah itu katanya. Tidak ada orang yang selamat dari perbuatannya. Jangan kau timbang-timbang dosamu dengan kebaikanmu. Enggak kau timbang juga, kau masuk neraka. Gak usah ditimbang. Gak usah kau timbang-timbang. Aku 10 kali berbuat baik, 9 kali berbuat jahat, masuk surga. Enggak. Enggak kau timbang, masuk neraka. Jangan timbang-timbang. Otomatis kita masuk neraka. Tapi syukurlah kepada Yesus. Itu semua dihapuskan melalui darahnya. Melalui kematiannya. Jadi jangan sia-siakan kematian Yesus. Kita ambil keselamatan yang lain. Kita ambil aturan lain. Udah Yesus menyelamatkan. Masa ada keselamatan yang lain selain dari Yesus? Masa ada tambah-tambahnya? Kau percaya? Percaya. Harus sunat. Itu tambah-tambahan namanya itu. Percaya saja dan hasil percayamu adalah perbuatan-perbuatan roh. Itu katanya buah-buah roh itu. Karena engkau percaya, imanmu yang menyelamatkan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, ketika dia buat surat ini surat terakhir ini. Dia buat surat terakhir kepada orang Galatia, aku akan buat surat. Dan dia buat surat dengan tulisan besar. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Bayangin aja huruf besar dibuatnya. Dan besar tulisannya. Biasanya kalau kita ngirim WA huruf besar apa tandanya itu? Kalau kita kirim WA huruf kapital ya, huruf besar, tandanya apa itu? Penting. Iya, penting ini harus kau baca. Makanya agak diperbesar hurufnya. Harus juga begitu. Dia buat besar-besar. Artinya ingat baca baik-baik. Karena ini suratku yang terakhir untuk kalian. Semua yang sudah kuajarkan sudah benar. Jangan mau lagi engkau diracuni. Jangan mau lagi engkau diprovokasi. Sehingga engkau jatuh ke dalam kembali kepada hidup yang lama. Kenapa orang berbuat demikian? Sama seperti yang saya katakan tadi. Dia nggak mau susah sendiri, aku mau susah bersama. Ada orang yang pengen susah bersama ya. Padahal cuma dia yang susah, dia pengen orang semua susah dibuatnya. Itu namanya toksik itu. Harusnya kalau dia susah, ya dia harus lepas dari kesusahannya. Jangan buat orang ikut-ikut susah. Orang Yahudi kan sudah susah. Mereka aturannya sudah banyak. Ratusan. Sehingga mereka ingin orang lain juga ikut seperti mereka. Dan mereka kalau sudah orang lain masuk, mereka bermegah. Ah itulah kami. Itulah jago kami katanya. Itu kesombongan namanya. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen betapapun dia jagonya, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terkenal bukan dia, yang terkenalnya harusnya Tuhan. Itu yang Paulus ajarkan supaya mereka membacanya dengan jelas. Pesannya penting dan perintah untuk segera. Jangan lagi mereka kembali terpesona oleh hal-hal yang lama. Jangan lagi mereka takut karena sudah diingatkan. Banyak orang yang takut. Takut menderita. Takut masa depan. Takut enggak kawin. Takut, banyak lah. Banyak. Padahal kita sudah dilepaskan dari ketakutan itu. Jangan lagi kita dibawa ketakutan itu. Kita menang atas itu karena kita hidup untuk Tuhan. Kita jangan lagi bangga atas segala perbuatan kita. Enggak ada apa-apanya itu dibandingkan
keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita harus mampu setia ketika kita percaya. Karena banyak hal yang akan kita hadapi. Sama seperti Paulus, dia katakan, pada tubuhku sudah ada tanda Yesus. Artinya dia menghadapi betapa banyak penderitaan. Kalau yang lain mengatakan stigmata. Stigmata itu tanda penderitaan Yesus. Tapi kita lebih luas melihatnya. Kalau kita menderita, kalau kita harus pun menahan diri kita, itu adalah tanda dari penderitaan Yesus dalam hidup kita yang harus kita tanggung. Kita percaya kalau Tuhan sayang sama kita, maka Dia akan menempa diri kita. Pernah lihat orang membuat pisau? Pernah lihat orang menempa besi? Wah, sekali-sekali perlu juga kita lihat itu. Besinya dibakar, kemudian dipukul, dibakar lagi, dipukul lagi, dibentuk lagi supaya bentuknya bagus seperti pisau, dibakar lagi, dipukul lagi, diasah lagi, dibersihkan, dikilatkan, dibakar lagi, dimasukkan ke air. Itulah kalau Tuhan ingin kita bersih dari dosa-dosa kita. Dan Dia ingin kita setia dalam menghadapi ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi bijaklah hidup di tengah-tengah dunia dan hiduplah setia ketika kita sudah dimerdekakan. Hiduplah setia ketika kita harus diajar untuk merdeka dan tidak tunduk terhadap perkara-perkara duniawi, menolak perkara-perkara duniawi. Kalau Paulus mengatakan kepada Huria Korintus demikian, hidupku bukan aku lagi, sama seperti lagu sekolah minggu ya. Hidupku bukan aku lagi, aku sudah mati. Ada lagunya itu dulu, tahun-tahun 2000-an. Ku telah mati, itu dikatakan demikian. Kita sudah mati. Jadi siapa ini yang hidup ini? Tuhan. Jadi hidup kita sudah mati, Tuhan masuk ke dalam diri kita dan kita hidup lagi. Hidup baru. Itu dia. Tubuh lama kita sudah disalibkan di kayu salib. Sehingga kita diberikan hidup yang baru ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga aku mampu untuk hidup di dalam pembaharuan yang Tuhan bawa di dalam keselamatan semua manusia. Jadi semua mendapatkannya ketika dia mau percaya kepada keselamatan oleh kematian di kayu salib. Dikatakan tadi di sini, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi tubuh lama kita sudah disalibkan dan di dalam kita ada Yesus dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Berkat ya. Paulus juga mengatakan demikian. Di ayat yang terakhir dia katakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan. Jadi kita itu dipilih, kita itu percaya untuk membawa sukacita, membawa damai, bukan menyusahkan. Ada istilahnya kalau di tengah-tengah persekutuan, istilah demikian. Kalau enggak bisa membantu, janganlah, apa katanya? Kalau enggak bisa membantu, janganlah merepotkan. Paulus juga bilang begitu, janganlah susahkan lagi. Udah bagus ku buat, jangan dirusak lagi lah. Setiap orang Kristen harus membawa damai. Jangan lagi bawa hal-hal yang menghilangkan damai. Orang sudah senang-senang jadi bertengkar. Orang sudah damai jadi sakit hati. Jangan lagi susahkan aku, kata Paulus. Udah capek aku membawa damai ini. Udah damai, akhirnya ribut lagi. Kan capek. Udah diselamatkan, pergi lagi ke dalam dosa. Janganlah ada orang yang menyusahkan aku lagi. Sudahlah. Sudah kujajarkan yang kebenaran.
Kenapa lagi ada orang yang mau hidup dalam ketidakaturan? Kenapa lagi ada orang yang mau hidup dalam kekacauan? Siapa ini yang mempesona kalian katanya? Siapa lagi ini yang memisah-misah firman Tuhan? Siapa yang membatasi kehendak Tuhan? Jangan lagi lah. Setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang Kristen dipilih untuk menjadi berkat, dipilih membawa sukacita, dipilih membawa damai, dipilih menahan diri, dipilih untuk mengalahkan dirinya, menerima rencana Tuhan dan menjadikannya di tengah-tengah hidupnya, di persekutuan dimanapun engkau berada. Ingat itu, tahan dirimu, jangan egois, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Banyak orang yang gak bisa menahan dirinya, istilahnya katanya begini, kesabarannya setipis tisu. Masa menahan diri sedikit aja pun gak bisa. Kalau sekolah minggu gak apa-apa sih. Kalau sekolah minggu kita bilang, diam, gak mau itu diam. Itu sekolah minggu, kita kan gak lagi, kita kan udah dewasa. Kita udah bisa menahan diri kita paling tidak 5 menit. Kalau sekolah minggu kita suruh 1 menit, gak tahan itu. Coba sekolah minggu diam 1 menit. Gak bisa mang, katanya itu nanti. 1 menit loh, gak bisa mereka diam. Kalau orang-orang yang sudah dewasa dalam iman, jangankan 1 menit. Ketika Tuhan menginginkan kita untuk diam, kita bisa diam. Ketika itu membawa damai, kita bisa diam. Ketika itu membawa sukacita, kita bisa mengalahkan diri kita. Karena kita dipilih untuk itu. Untuk menahan diri kita hidup di dalam kekuatan menghadapi segala penderitaan. Surat terakhir, sehingga Paulus mengatakan berkat bagi mereka. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Ingatlah kasih itu. Ingatlah itu, tidak ada yang lain lah. Jangan yang lain, jangan yang macam-macam kau buat. Kasih karunia itu yang menyertai kalian. Tidak ada sunat. Tidak ada hal-hal sakral lainnya yang membuat terhambat kasih karunia itu. Ngadileo Tuhamu asiniroha, ima jalohamu, mangolu mahamu di bagasan asiniroha. Hiduplah dalam kasih karunia, hiduplah dalam imanmu, hiduplah dalam firman Tuhan, maka engkaulah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang menjadi ciptaan baru, membawa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, mengingatkan, dan kita hidup di dalam segala rencananya. Kita mau hidup, membuka hati dan pikiran kita untuk pembaharuan yang Tuhan inginkan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur Tuhan, karena Engkau merencanakan sukacita damai, keselamatan bagi kami. Dan Engkau tahu Tuhan, kami masih hidup di dunia. Kami selalu tergoda, jatuh, dan seringkali kami lemah apabila kami jauh dari-Mu. Saat ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu, hamba-Mu, Paulus mengingatkan bahwa kasih karunia-Mu lah yang kami andalkan. Kasih karunia-Mu lah yang melepaskan kami. Kuasa-Mu lebih tinggi Tuhan dari kuasa dunia ini. Sehingga kami mampu hidup seturut kehendak-Mu, bukan kehendak dunia. Ya Tuhan, ingatkan kami agar setiap langkah kami, pikiran kami, napas kami, tingkah laku kami membawa berkat dimanapun kami berada. Berikan roh-Mu Tuhan agar kami mampu menahan diri untuk kemuliaan-Mu saja yang terjadi di hidup kami, di persekutuan kami, dimanapun kami berada. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau tahu Tuhan segala kelemahan kami, ajari kami Tuhan untuk menghadapinya. Dan Engkau tahu Tuhan segala pengharapan keinginan kami, Engkau yang menyempurnakan di dalam firman-Mu, di dalam roh-Mu yang hadir di hati kami. Sertai Tuhan gereja-Mu ini, sertai Tuhan orang-orang yang percaya, yang Engkau baharui, agar mereka setiap hari dibaharui, dan itu menjadi
sukacita bagi dunia ini, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Sempurnakan Tuhan segala pengharapan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.